Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Ya, berjumpa kembali dengan saya, Bu Vita. Pada kesempatan pelajaran ekonomi kelas 12 kali ini, kita masih akan membahas tentang soal PTS tahun kemarin. Jadi ini masih lanjutan video yang sebelumnya dan sebelumnya. Yang pertama, part pertama kan pembahasan 1 sampai 10, terus part keduanya 11 sampai 20. Nah, kali ini kita akan membahas soal PTS nomor 21 sampai nomor 30. Masih bersama saya, Vita. Oke deh. Baik, pembahasan kita kali ini nanti di nomor 21 sampai nomor 30. Kita langsung saja mulai dari nomor 21. Oke, cus. Nomor 21. Pertanyaannya adalah, saya kecilkan dikit. Oke. Salon beauty membeli meja rias, hair dryer, dan mesin steamer. Oke, salon ya berarti kebutuhannya seperti itu ya. Ada meja rias, hair dryer, dan mesin steamer. Nah, kalau ini dalam akun di akuntansi, kan akun ada harta. Ini kembali ke jenis-jenis akun ya. Akun itu ada harta, terus utang, terus modal, pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Nah, itu kan. Oke. Nah, yang paling banyak anak cucunya itu adalah harta. Karena nanti di sini ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tak berwujud, ada harta jangka panjang. Ya, misalnya eh, harta lancar yang paling sering muncul kan harta lancar sama harta tetap ya. Harta lancar berarti dia yang liquid, yang apa? Gampang diuangkan atau dalam bentuk uang. Misalnya adalah kas, piutang, apalagi bias perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Itu adalah termasuk ke dalam harta lancar. Nah, di perusahaan ini, dalam hal ini adalah salon beauty, dia membeli meja rias, hair dryer, dan apa nih? Meja rias, hair dryer, dan mesin steamer. Nah, ini termasuk ke dalam jenis karena ada mesin ya di sini, berarti dia termasuk ke dalam jenis peralatan. Ini adalah peralatan. Peralatan. Nah, jadi bedanya peralatan sama perlengkapan. Kenapa ini bukan perlengkapan, Bu Vita? Jadi kalau di salon perlengkapan itu semisal kayak shampoo, terus jepit rambut, gunting bisa ya, gunting, terus krim-krim gitu, itu termasuk perlengkapan. Kenapa? Karena dia masa pakainya atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Kalau perlengkapan ya, ini kurang dari 1 tahun. Jadi dia cepat habis, makanya dia disebut bahan habis pakai. Nah, kalau peralatan dia umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Jadi dia lebih solid, lebih tahan lama, lebih panjang umur ekonomisnya. Seperti meja, dryer, mesin, ya kan long term kan itu jangka panjang. Jadinya masuk ke peralatan. Oke, sampai sini paham ya? Salon Beauty membeli meja rias, hair dryer, dan mesin steamer total senilai 25 juta rupiah. Oke, catat dengan menerima nota pembelian 20 juta. Jadi dapat notanya 20 juta, berarti ini yang di cash ya. Ini yang mengurangi uang, yang cash. Terus sedangkan sisanya dengan faktur. EKE faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit. Berarti ini dia sisanya dia utang. Berarti beli 25 juta, yang 20 juta di cash, sisanya di utang kredit. Berarti yang di cash 20, berarti utangnya nambah berapa nih yang di faktur? Ya, 25 dikurangi yang di cash 20, berarti utangnya adalah 5
juta. Oke, perubahan posisi keuangan tersebut adalah peralatannya tetap ya, peralatannya bertambah ini. Jadi mau dia beli peralatannya secara utang 100 juta, mau beli peralatannya tunai 100 juta ya sama aja, tetap peralatannya bertambah. Nggak peduli utang, nggak peduli cash, dia tetap bertambah. Ya, paham ya? Peralatannya nggak ngaruh. Jadi peralatannya tetap ada, walaupun belinya secara utang. Jadi secara utang, secara tunai sama, nanti tetap dapat peralatan. Cuma nanti pada saat pembayaran, metode pembayarannya. Jadi ada yang utang secara kredit dan juga ada yang cash. Oke, perubahan posisi keuangannya. Sekarang yang A, akibat aktiva berupa peralatan bertambah. Oke, bertambah 25 juta. Yang diimbangi dengan bertambahnya utang. Nah, berarti ada yang kelupaan satu. Padahal tadi yang terlibat ada 3 kan? Ada peralatan, peralatannya nambah kan? 25 juta. Terus kasnya, uangnya kan berkurang tadi untuk membayar 20 juta, tapi utangnya juga nambah. Utangnya bertambah 5 juta. Lah wong belinya 25 baru dibayar 20 berarti kan punya utang 5 juta. Nah, yang A enggak ya, karena dia cashnya enggak bergerak, dia enggak ngaruh. Yang B, aktiva berupa peralatan bertambah 25, kas berkurang 5, kas berkurang 5, betul. Enggak dong, kasnya berkurang 20. Bukan berkurang 5. Nih, kasnya berkurang 20. Berarti ini salah. Yang C, aktiva berupa perlengkapan. Nah, salahnya di sini. Kalau yang mana tadi? Yang B tadi salahnya di sini ya. Kas ini ya, ketuker ini. Jadi kas berkurang 5 ini salah. Salahnya tak highlight nih. Yang ini salahnya utang aja, jadi kasnya nggak ada. Terus lanjut. Yang D, aktiva berupa perlengkapan juga salah ya berarti, karena belinya kan peralatan. Berarti otomatis jawabannya adalah yang E. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ya. Sekarang nomor 22. Nomor 22. Oke, pertanyaannya. Perhatikan sebagian persamaan akuntansi di bawah ini. Jadi, persamaan akuntansi itu ya ada persamaannya. Yang sama apa? Persamaan akuntansi itu biasa disebut juga dengan PEDAS atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Oke, ini adalah persamaan akuntansi. Nah, harta kan tadi jenisnya udah tahu ya, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, mesin, kendaraan. Utang ya utang jangka pendek, utang jangka panjang, utang hipotek, macam-macam. Modal. Nah, ini notisnya di persamaan akuntansi atau di persamaan dasar akuntansi itu ada di modal. Jadi, nanti si modal ini, di modal ini ya, yang paling belakang ini, yang mempengaruhinya itu ada, sebenarnya modal kan kemungkinannya cuma 2, bertambah sama berkurang kan modalnya. Nah, yang mempengaruhi modal itu ada bertambah apa berkurang, itu ada kalau bertambah itu bisa karena adanya investasi, berarti kan menambah modal ya jelas. Terus ada juga pendapatan. Ini menambah modal juga. Terus kalau yang mengurang modal itu adalah beban, pembayaran bla 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 itu beban, dan juga preve, pengambilan modal atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, inilah yang mempengaruhi modal. Jadi ini yang mempengaruhi modal. Ada apa aja tadi? Ada investasi, ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Baik, sekarang kita kembali ke soal. Jadi kalau persamaan dasar akuntansi, yaitu notisnya itu di modal itu. Transaksi tanggal 7 Juli, berarti kita lihat transaksi tanggal 7 Juli saja ya. Transaksi 7 Juli, aku highlight 7 Juli. Oke, nah sekarang kita lihat dia
Yang optionnya apa aja? Yang A, pemilik melakukan investasi berupa uang tunai. Nah, ini udah salah nih. Uang tunai 1.500.000. Padahal di sini uang tunainya atau kasnya adalah berapa nih? 3.500.000. Berarti ini udah salah. Yang B, diselesaikan pekerjaan jasa senilai 5 juta. Oke, ini adalah pendapatan. Pendapatan, yang mana pendapatan itu adalah salah satu komponen yang mempengaruhi modal di sini kan. Nah, nih. Berarti nanti modalnya akan bertambah 5 juta. Betul ya. Diterima tunai 1.500.000. Berarti diterima tunai berarti cash. Cashnya ada 1.500.000. No. Tadi cashnya ada 3.500.000. Berarti ini juga salah. Yang C, diselesaikan pekerjaan jasa senilai 5 juta. Benar ya tadi ya, karena ini pendapatan sama dengan yang B tadi, ini juga pendapatan. Berarti karena pendapatan, berarti dia akan menambah modal. Ya, tentu saja. Diterima 3.500.000. Oke, ini diterima. Benar ya, diterima 3.500.000 dan sisanya kemudian berarti kalau menyelesaikan pekerjaan 5 juta baru dibayar 3.500.000 berarti kita masih punya piutang. Jadi yang seharusnya hak kita 5 juta, hak pendapatan kita 5 juta, tapi karena yang menggunakan jasanya kita itu baru bayar 3.500.000, berarti kita punya piutang. Berarti piutangnya bertambah berapa? Jadi uang kita yang masih ada di dia atau namanya piutang senilai 1.500.000. Oke, piutang tambah 1.500.000 betul. Modal bertambah 5, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, yang D sama E nggak usah dikerjain. Lanjut, nomor 23. Nomor 23. Firma Yuda adalah biro jasa milik Pak Yuda yang memiliki data sebagai berikut. Tanggal 2 Februari. Nah, langsung ini ada dua transaksi, tanggal 2 dan tanggal 3. Pencatatan ke dalam persamaan akuntansi yang tepat. Nah, masih masalah pedas atau persamaan dasar akuntansi, di mana harta sama dengan utang plus modal. Oke ya. Ini adalah pedas, selalu diingat. Sekarang ke yang A dulu. Ya, mau nggak mau kita nanti harus trial error ya, trial error per opsi jawaban. Nanti yang paling masuk jawaban atau opsi yang mana. Yang A, tanggal 2. Kita lihat tanggal 2. Diterima, bentar ya, aku notice biar mudah. Di highlight ya. Tanggal 2 diterima pembayaran jasa mengurus SIUP. SIUP itu apa, Nak? SIUP. Surat izin apa SIUP itu? Surat izin usaha pendirian ya. Senilai 2.500.000 dari PT Adil ya. Jadi diterima pembayaran. Berarti kalau diterima pembayaran, menerima pembayaran berarti ini nanti karena menerima pembayaran, berarti nanti ada uang ya di sini ya. Nah, di sini aja. Berarti karena diterima pembayaran berarti ada kas. Menerima. Kasnya bertambah senilai 2.500.000. Senilai 2.500.000. Itu tanggal 2. Terus kita lihat yang paling bisa masuk. Diterima pembayaran jasa. Karena pembayaran jasa berarti ini jatuhnya nanti akan menjadi pendapatan karena usahanya adalah biro jasa. Berarti karena menerima pembayaran jasa, yaitu berarti pendapatannya dia karena operasional atau dia bergerak di bidang biro jasa. Berarti ini adalah pendapatan. Karena pendapatan berarti nanti otomatis dia akan mempengaruhi modal. Ya kan? Karena ini pendapatan. Ini adalah pendapatan si pembayaran ini. Pembayaran jasa ini. Berarti karena pendapatan sesuai yang tadi salah satu komponennya ya ini yang mempengaruhi modal adalah pendapatan. Oke. Berarti
modal bertambah senilai sama ini. Oke. 2.500.000. 2.500.000 juga. Baik. Nah, jelek. Ini 2.500.000. Oke. Berarti kita lihat nih. Yang A. Kasnya bertambah 2.500.000. Oke. Utang tambah. No, kita kan nggak utang. Nah, berarti yang ini salah. Yang B. Kasnya 2.500.000 modal. Oke lah. Betul. Ini masuk. Masuk Pak Eko. Yang D masuk Pak Eko juga. Yang E no. Bukan membeli perlengkapan ya. Tapi tadi adalah pembayaran biro jasa. Jadi opsinya B, C, D. Nah, sekarang kita lihat yang tanggal 3. Yang tanggal 3 itu adalah ini. Dibeli perlengkapan senilai 1.500.000 baru dibayar dari toko Dinda. Baru dibayar 500 dari toko Dinda maksudnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Dibeli perlengkapan. Oke, apapun jalannya dia, jalan ninjanya dia mau cash apa kredit. Kalau membeli perlengkapan tentu saja yang bertambah adalah perlengkapan ya. Perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah. Senilai berapa membelinya tadi? 1.500.000. 1.500.000. Baru dibayar. Bayarnya pakai apa, Nak? Nggak pakai daun kan? Pakai uang. Berarti baru dibayar. Berarti kasnya berkurang 500. Loh, bentar. Belinya 1.500.000 tapi baru bayar 500. Berarti kita punya apa dong? Yes, that's right. Kita punya utang. Berarti utang kita bertambah. Lawang belinya 1.500.000 baru bayar 500. Berarti utang kita bertambah. Kita jadi punya utang berapa? Yes, betul. Kita jadi punya utang 1 juta. Nah, sekarang kita lihat opsi B, C, D ya. Karena tadi yang A dan E udah pasti salah. Opsi B, C, D. Yang B, perlengkapan bertambah. Oke, betul. Terus kas berkurang dalam tanda kurung ya. Kalau berkurang 1.500.000. Kasnya, tadi kasnya berapa? Kasnya 500 kan? Bukan 1.500.000 kan? Utangnya yang 1 juta ya. Jadinya yang B perlengkapan tambah 1.500.000, kasnya berkurang. Oh, ini berarti secara tunai langsung dibayar semuanya. Padahal tadi kan ada utang. Berarti ini salah. Sekarang yang C. Tanggal 3 dibeli perlengkapan. Betul. Kasnya berkurang. Ini betul. Utangnya tambah 1 juta. Betul. Modal nggak terpengaruh. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang D salahnya apa? Nah, di sini mempengaruhi modal. Padahal yang mempengaruhi modal tadi hanya investasi, pendapatan, beban, dan prive. Nggak ada kan perlengkapan atau utang. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 24. Waduh, ini 24. Semoga terlihat. Nomor 24. Transaksi keuangan di jujur-mujur. Oke, langsung aja pertanyaannya. Pencatatan, sebentar aku gedein. Pencatatan transaksi di atas ke dalam persamaan akuntansi yang benar. Jadi persamaan akuntansi seperti tadi, harta sama dengan utang tambah modal. Ini adalah persamaan dasar akuntansi atau pedas atau persamaan akuntansi sama ya. Nah, berarti tanggal 1 nih. Kita lihat mulai dari tanggal 1. Tanggal 1. Tuan Rafiq menginvestasikan uang tunai dan gedung masing-masing sebesar 100 juta dan 300 juta sebagai modal awal. Oke, catat itu dulu. Berarti menginvestasikan uang, berarti ini pada awal ya, start itu berarti kasnya bertambah karena uang tunai sebesar 100 juta. Terus gedung
karena ini dia menginvestnya nggak hanya kas tapi juga gedung, berarti gedung juga bertambah, gedung atau bangunan sama gedungnya bertambah 300 juta. Berarti modal dia berapa total? Modal nggak hanya berupa uang ya, tapi bisa juga berupa barang. Baik, berarti modalnya bertambah 400 juta. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita pilih opsi jawaban A sampai E. Yang ini dulu, yang tanggal 1 dulu. Yang mana jawabannya adalah ini. Kita pilih yang paling masuk di jawaban ini. Nih. Oke, sekarang kita masuk di tanggal 1. Ini tanggal 1 ya. Oke. Tanggal 1 November. Yang A dulu. Kas bertambah, kas bertambah 100 juta. Oke. Aku pakai merah aja biar terlihat. Kas bertambah 100 juta. Gedung 300 juta, oke. Modal 400 juta. Biasanya itu di tanggal pertama itu semuanya benar. Kalau ini kas bertambah 100 juta. Terus gedung 300, modal 400. Benar kan? Ya, biasanya di awal tuh semuanya benar. Ini terbalik ya. Ini kas 300. Tadi padahal kasnya yang 100 ya. Berarti ini udah otomatis nanti salah yang C. Ini udah otomatis kita eliminir. Terus yang D 100, 300 betul. Nah, yang E 4 salah ya kasnya tadi. Oke, langsung. Berarti opsinya tinggal A, B, dan D. Sekarang kita ke tanggal 8. Tanggal 8 dibeli kertas, ballpoint, dan tinta printer senilai 5 juta dengan menyerahkan uang tunai sebesar 3 juta, sisanya dengan faktur. Dibeli kertas, ballpoint, dan tinta printer. Itu dia namanya adalah dengan menggunakan, berarti dia adalah perlengkapan ya, karena dia gampang habis ini. Ada kertas, ballpoint, dan tinta itu cepet banget habisnya. Berarti dia adalah perlengkapan. Jadi kalau kita analisis ini menjadi di tanggal sini ya, tanggal 8. Berarti sorry. Berarti perlengkapannya bertambah, senilai berapa tadi? Senilai membelinya kertas dan lain-lain 5 juta. Berarti ini 5 juta. Terus menyerahkan uang tunai 300.000. Berarti membayarnya dari beli perlengkapan 5 juta, membayarnya atau uangnya berkurangnya baru 3 juta. Membeli 5 juta baru bayar 3 juta. Berarti kita punya utang, betul. Makanya ini sisanya dengan faktur. Berarti faktur itu utang. Berarti utangnya nambah berapa? Ya sisanya tadi, utangnya bertambah 2 juta. Membeli 5 juta baru bayar 3 juta, berarti kita masih punya kekurangan 2 juta. Berarti utang itu. Oke, sekarang kita masukkan ke opsi jawaban. Tinggal A, B, sama D ya. Sekarang yang A. Untuk di tanggal 8. Kasnya berkurang 3 juta, oke. Peralatan, no. Tadi adalah perlengkapan ya, berarti ini salah. Berarti tinggal B sama D. Sekarang kita ke B. Perlengkapan berkurang, kas berkurang 3 juta. Kas berkurang 3 juta, oke. Perlengkapan bertambah 5 juta, yes. Utang bertambah 2 juta, oke, benar. Nah, berarti yang tanggal 8 benar. Sekarang kita lihat yang D. Yang D berkurang 3 bertambah 5.
Oke, betul. Berarti penentuannya tinggal di tanggal 25. Tanggal 25. Kita lihat tanggal 25. Dibayar gaji 2 orang karyawan masing-masing sebesar 2.500.000. Bayar gaji karyawan 2.500.000. Ada 2 orang yang perlu dibayar. Berarti nanti total keluar duitnya adalah ya 2.500.000 kali 2 ada 5 juta. Nah, sekarang kita analisis nih di sini. Tanggal 25 ya. Bayar gaji berarti ada beban gaji di situ. Berarti karena beban itu adalah salah satu yang mempengaruhi modal. Beban itu berarti modal berkurang kan? Modalnya berkurang karena untuk membayar gaji, bayar beban adalah satu di antara 4 tadi yang mempengaruhi modal. 2.500.000 kali 2, yes, 5 juta. Oke. Terus bayarnya pakai apa? Pakai uang, berarti kasnya berkurang senilai sama, 5 juta. Sekarang kita lihat yang B. Kas berkurang 5 juta, modal berkurang 5 juta. Ya, salahnya di sini adalah dia 2.500.000. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, oke, lanjut ya. Jawabannya yang B. Sekarang kita ke nomor 25. Nomor 25. Oke, perhatikan transaksi di bawah ini. Penerapan yang tepat ke dalam persamaan akuntansi. Baik, masih tentang persamaan akuntansi. Selalu tak tulis biar nggak mudah lupa. Persamaan akuntansi adalah ini. Oke. Berarti kita seperti tadi memasukkan one by one sesuai tanggalnya benar apa enggak. Gitu ya. Sekarang kita tanggal 1 Juli dulu. Tanggal 1. Diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 9 juta, diterima tunai 7 juta. Oke, analisisnya di sini ya, tanggal 1. Diselesaikan, berarti dia adalah pendapatan. Pendapatan itu adalah one of 4 tadi ya, 1 di antara 4 tadi yang mempengaruhi modal. Berarti nanti modalnya akan bertambah 9 juta. 9 juta. Diterima tunai. Berarti kasnya di tangan bertambah 7 juta. Loh Bu, saya menyelesaikan 9 juta, baru di tangan 7 juta. Berarti ada yang belum saya terima. Nah, hak kita yang berada di orang lain itu namanya adalah piutang. Piutang kita bertambah berapa? 2 juta. Kita masih punya piutang 2 juta. Sekarang kita lihat tanggal 1. Kas tambah 7 juta. Oke. Terus piutang tambah 2 juta. Oke. Modal tambah 9 juta. Oke, berarti langsung. Wah, ini miracle ini ya. Jadi langsung dapat jawabannya di poin opsi A itu jangan miracle banget ini. Berarti yang lainnya udah nggak usah kita gagas. Lanjut, nomor 26. Berdasar transaksi di atas pencatatan masih ke dalam persamaan akuntansi. Tanggal 5 Januari. Ini di bengkel ini ya. Kita lihat tanggal 5 Januari. Dibeli perlengkapan bengkel senilai 2.500.000 baru dibayar 1 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Baik, kita analisis yang tanggal 5 Januari. Dibeli perlengkapan, tentu saja langsung perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah. Belinya berapa? 2.500.000, berarti perlengkapan bertambah 2.500.000. Lanjut. Baru dibayar, berarti pakai apa bayarnya? Pakai kas kan? Berarti kasnya berkurang 1 juta. Nah, membelinya 2,5 kok baru bayar 1 juta? Berarti kita punya utang. Kita belum bayar tuh. Berarti utang kita bertambah 1 juta. Ya, dari sini bisa dipahami ya. Membeli perlengkapan 2.500.000, kita baru bayar 1 juta, berarti ada yang belum kita bayar senilai 1 juta. Oh, maaf, 1.500.000. 1.500.000 karena tadi perlengkapannya adalah
2.500.000. Berarti 1.500.000 utang kita. Oke, sekarang kita lihat di transaksi tanggal 5 Januari di opsi A, B, C, D, dan E. Yang opsi A, tanggal 5. Kas berkurang 1 juta. Kas berkurang 1 juta, oke. Terus perlengkapan tambah utang, ya tidak mempengaruhi modal. Karena yang mempengaruhi modal, ingat, apa yuk? Tadi ada 4. Ya, pendapatan ini berarti nambah modal, beban berarti mengurang modal, investasi jelas menambah modal, dan prive itu jelas mengurangi modal. Itu adalah 4 yang mempengaruhi modal. Karena dia hanya utang, kas, dan perlengkapan berarti nggak mempengaruhi modal. A benar, B benar, oh no, B utangnya salah ya. Ini salah nih. Terus yang C yang tanggal 5 benar. Yang D perlengkapan 2 juta. Benar ya. Yang E 2.500.000. Oh, ini salah nih. Yang 2.500.000 tadi perlengkapannya bukan kasnya. Oke, kita minimalisir 2 jawaban B dan E salah. Sekarang kita punya A, C, dan D. Sekarang ke tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari diterima pembayaran dari seorang pelanggan atas kendaraan yang baru selesai di 4 juta dari yang seharusnya 5 juta dan sisanya akan diterima kemudian. Baik, diterima pembayaran dari seorang pelanggan. Jadi ini karena bengkel, dia nyervis kan, nyervis habisnya itu 5.500.000. Habisnya itu 5.500.000. Ini habisnya. Tapi si pelanggannya itu baru bisa membayar 4 juta. Berarti kita masih punya apa? Yes, kita masih punya piutang. Jadi kalau kita analisis yang tanggal 7 Januari itu diterima berarti kas langsung ya. Kas bertambah 4 juta dari yang seharusnya. Berarti itu adalah pendapatan kita. Karena pendapatan itu adalah 1 di antara 4 tadi. Berarti dia akan menambah modal. Berarti modalnya bertambah 5.500.000 seharusnya. Cuma ada nominal yang belum kita terima. Akan dibayar kemudian. Itu namanya adalah piutang. Berarti kita masih punya piutang berapa yang seharusnya kita terima? Berapa, Nak? Iya, 1.500.000, betul. Nah, sekarang kita lihat di tanggal 7. Yang A, kasnya tambah 4 juta. Oke, modal 5.500.000. Iya, pendapatan betul. Piutang, ya betul. Sekarang yang C. Yang C, kas tambah 5.500.000. Salah ya, tadi kasnya hanya 4 juta. Kasnya hanya 4 juta saja, tidak 5.500.000. Berarti ini salah. Oke, terus yang D, kasnya 4 juta. Betul. Terus piutangnya 1.500.000, betul. Modal betul. Nah, berarti kan tinggal A sama D. Wah, ini penentuannya adalah di tanggal 29. Tanggal 29 diterima pelunasan piutang dari transaksi tanggal 7. Diterima pelunasan piutang dari transaksi tanggal 7. Kita lihat tanggal 7. Piutangnya tadi kita punya berapa ini? 1.500.000 ya. Nah, ini diterima nggak lama-lama, tanggal 29 Januari. Itu berarti diterima, berarti kasnya bertambah 1.500.000 karena ini tadi 1.500.000 ya ini ya. Berarti kasnya tambah 1.500.000. Piutangnya karena udah dilunasi berarti kita udah nggak punya piutang. Piutangnya berkurang 1.500.000. Sudah zero piutang jadinya. Sekarang kita lihat yang A. 1.500.000 ini kasnya betul. Loh, piutangnya
Malah di mana ini? Oh, malah di modal. Dia nggak mempengaruhi modal, karena yang mempengaruhi modal 4 tadi, piutang enggak. Ya wes, berarti jawabannya adalah D. Nah, jawabannya adalah D. Betul ya, piutang berkurang, ini berkurang. Oke, lanjut. Nomor 27. Oke, nomor 27. Perhatikan, saya kecilkan sebentar. Oh, terlalu kecil. Oke. Nomor 27. Perhatikan persamaan akuntansi. Berdasar data tersebut, maka perusahaan angkutan akan memperoleh laba atau rugi sebesar. Baik, ini adalah sudah masuk ke salah satu jenis laporan keuangan. Jadi nanti ada laporan laba rugi. Jadi ada 3 jenis laporan ya nanti. Ada laba rugi, ada perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Ini saling terkait ini. Ini saling terkait. Kalau laba rugi itu diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Ya. Nanti dia akan menjadi laba atau rugi. Kalau positif atau pendapatannya lebih besar, berarti nanti akan laba. Tapi jika pendapatan dikurangi beban kok negatif, berarti bebannya yang lebih gede, berarti dia adalah rugi. Nah, nanti hasil dari laba apa rugi itu digunakan di laporan perubahan modal. Jadi nanti modal awal ditambahkan dengan laba dikurangi dengan prive. Nanti akan menjadi modal akhir. Nah, makanya nanti hasilnya dari sini digunakan di sini, ditransfer ke sini. Terus hasil di sini modal akhir ini nanti akan digunakan di neraca. Yang mana neraca itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Jadi neraca timbangan ya. Jadi sisi kiri aktiva sama dengan pasiva, yaitu utang plus modal. Udah deh. Jadi ada 3 jenis laporan keuangan, yaitu laba rugi. Sebenarnya masih ada ya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ini yang basic dulu, ada 3 ini. Baik. Berarti kan karena yang ditanyakan itu hanya laba rugi saja, berarti nanti hanya pendapatan dikurangi dengan beban saja. Sekarang kita lihat pendapatannya ada di mana saja. Makanya keterangan di sini sangat penting sekali karena ini mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Oke, ini pendapatan ya, terus pendapatan. Pendapatannya ada 8.500.000 dan ada 5 juta. Oke, berarti kita tulis dulu pendapatannya sini ya, biar agak lengkap. Pendapatannya adalah 8.500.000 ditambah 5 juta. Berapa tuh? 8.500.000 ditambah 5 juta. Ya. Berapa? 11.500.000. 11.500 ya. Oke, itu pendapatannya. Pendapatannya ada itu. Nah, terus bebannya sekarang. Bebannya kita lihat. Bebannya ada nih. Ini beban. 2.500.000 sama 2 juta. Berarti beban ada 2.500.000 ditambah 2 juta. Berarti bebannya ada 4.500.000. Oke. Nah, tadi laba rugi adalah pendapatan kurangi beban. Berarti adalah 11.500.000 dikurangi dengan 4.500.000. Laba nih, karena pendapatannya lebih banyak. Labanya berapa ini? 11 kurangi 4. 11 kurangi 4 berapa?
Ya, betul. Adalah 7 juta. Ya kan? 7 juta. Berarti laba 7 juta. Oke, sekarang kita lihat. Oh, nggak ada. Nah, bonus nih. Laba 7 juta. Nggak ada ya. Oke, bonus berarti ini. Karena tadi hanya pendapatan dikurangi beban. 8,5 berarti, oh, Bu Vita yang salah. 8 tambah 5 masuk 11. Oke, nah inilah. Jadi, 8,5 8 tambah 5 itu 13 nak, kok 11? Yes. Sini ya, 13,500. Berarti ini 13,500. Ini 13,500. Nah, inilah akibat dari ketidaktelitian. Dikurangi 4.500.000. Berarti 9. Nah, ada tiwa seneng bonus. Nah, ini ada ternyata 9 juta 13. Berarti laba 9 juta. Jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut nomor 28. Oh, ini ketubruk nih yang bawahnya, tak turunin dulu. Oke. Nomor 28. Nomor 28, kita lihat. Penjahit soleh memiliki data keuangan ini. Berdasar data di atas, jumlah prive. Baik, mudah tuh. Rumusnya dulu. Nih, rumusnya tak tulisin ya. Jadi, ini berarti masuk ke laporan perubahan modal. Jadi, modal kan berubah, berarti nanti ada modal awal dan modal akhir. Berubah yang baik itu jika modal akhirnya lebih besar kan dibandingkan modal awal. Kenapa? Karena mengalami laba. Tapi kalau modal akhirnya dia lebih sedikit, berarti dia rugi. Nanti rumusnya akan seperti ini. Modal awal itu berapa ditambahkan dengan laba berapa dikurangi dengan prive itu berapa. Ini dikurangi ya, ini dikurangi. Berarti ini sama dengan modal akhir. Sama dengan modal akhir. Rumusnya seperti ini. Nah. Oke, sekarang jadi ini logika aja kok. Berarti kan kalau modal awalnya berapa, kalau ada laba berarti nambah, kalau ada rugi berarti dikurang. Prive berarti mengurangi kan. Berarti nanti kalau udah rugi di prive pula, berarti kerugiannya nanti tambah banyak. Jadi udah rugi masih diambil pula. Berarti nanti tambah banyak. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Modal awal kita masukkan 10 juta. Sini ya, 10 juta biar beda pakai ini aja. Ini berarti modal awal 10 juta. Modal akhir 17 juta. Oke. Terus laba, oh yang ditanyakan kan prive. Yang ditanyakan kan prive kan. Berarti labanya udah tahu nih. Laba ingat, di atas tadi laba adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Ini ya, pendapatan dikurangi dengan beban. Berarti pendapatannya berapa? Kita notice pendapatannya ada berapa aja. Ini pendapatan walaupun usaha di luar usaha, oke. Pendapatan kita jumlahkan, ada 3 kuning, ada 3 pendapatan nih. Jadi berapa nih? 15.500 ditambah 5 juta ditambah 2 juta. Ada 22.500. 22.500. Baik, sekarang bebannya. Bebannya ada ini beban gaji 6 juta, beban sewa 1.500.000, beban iklan 500, beban perlengkapan 2 juta. Oke, kita total beban. Total beban adalah 6, 7,5, 8 tambah 2, 10 ya, berarti 10 juta.
Nah, pendapatan dikurangi dengan beban, ada berapa nih? Pendapatan kurangi beban, ada 12.500.000. Nah, inilah labanya. Berarti labanya kita masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. 12.500.000. Oke. Terus privenya ini dulu 10 juta ditambah 12 berapa? Tambah 12.500. 10 juta tambah 12.500 ada 22.500 ya. Ini ada 22.500. 22.500 dikurangi berapa biar jadi 17? 22.500 dikurangi berapa? Dikurangi si prive tadi biar jadi 17. Yes, bener banget. Ada 5.500.000 prive. Oke deh, jadi ini dikurangi ini pas. Jadi privenya adalah 5.500.000. Jawabannya adalah E. Nomor 29. Wow, kedesek lagi ya. Oke, aku turunin sebentar. 29. Berikut adalah sebagian data dari bengkel pasti puas. Berdasar data tersebut, besarnya aktiva lancar. Ingat, aktiva lancar itu adalah aktiva yang liquid, aktiva yang gampang aktiva yang mudah diuangkan, berupa uang atau mudah di liquid ya, mudah diuangkan. Jadi besarnya aktiva lancar. Jadi nanti ada yang aktiva tidak lancar berarti di sini. Kita lihat yang aktiva lancar. Tak hijau berarti nanti kita cari yang aktiva lancar juga hijau ya. Kas, oke, dia aktiva lancar. Piutang usaha juga lancar karena berbau-bau uang juga. Terus perlengkapan ini juga lancar. Terus utang bukan aktiva ya, utang. Sewa dibayar di muka, ini juga aktiva lancar. Terus gaji yang masih harus dibayar, berarti kalau kita masih harus membayar, kayak apa? Yes, utang, berarti ini utang gaji. Terus wesel tagih, wesel karena money berarti nanti aktiva lancar juga. Modal ya modal. Nah, berarti yang hijau-hijau ini nanti yang kita jumlahkan, yang hijau-hijau ini. Jadi berapa tuh? Ada 3.500.000 ditambah 500, 8.500 tambah ini, tambah 200 tambah 300. Ya, 2.250.000. Betul. Terakhir, nomor 30. Berikut data ini. Perusahaan jasa angkutan Handoyo, nggak pakai Harno lo ya, Handoyo saja. Berdasar data di atas, besarnya modal adalah berarti ini rumusnya kan harta sama dengan utang plus modal. Berarti kalau mencari modal itu adalah harta dikurangi dengan utang. Seperti itu kan? Sekarang kita lihat hartanya ada berapa saja. Jadi misalnya aku pakai warna ya, misalnya ini harta ya. Nanti kita cari hartanya yang warna biru. Berarti harta kan ada lancar, tetap, dan sebagainya. Ini harta, piutang juga harta, lancar, sewa dibayar di muka juga harta, lancar, peralatan itu juga harta, tapi di sini dia ada penyusutan. Jadi nanti ini di penyusutannya dikurangkan dulu ini. Nah, ini aku notice ini nanti dikasih tanda gini ya, berarti nanti dikurangkan dulu. Terus utangnya ada pinjaman hipotek, pinjaman berarti ini juga utang juga. Berarti nanti yang utang yang hijau ya. Berarti ini adalah utang usaha dan pinjaman hipotek. Oke, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang harta dulu. Ini kalau dikurangkan menjadi berapa nih? 6 juta ya, 6 juta. Oke, ditambahkan 4, 5.200, 5.200 berarti 5, ini 6,
6 tambah 5.200.000. Berarti berapa? 11.200.000 ya. Hartanya berarti ini ditambahkan dengan yang ini. Hartanya yang ini. Ini kan saya jumlahkan dulu. Ini adalah 4 juta tambah 1.200.000 berarti kan 5.200.000 ya. 5,2 juta ditambahkan dengan yang hasil penjumlahannya peralatan dan penyusutan 10 dikurangi 4, 6. Jadi peralatan bersihnya harganya sekian. Berarti 5,2 ditambah 6 berarti 11.200.000 itu hartanya. Nah, sekarang utangnya. Utangnya itu adalah 2.500.000 ditambah dengan 5 juta. Berarti utangnya adalah 7.500.000. Yes, berarti utangnya 7.500.000. Berarti 11.200.000 dikurangi 7.500.000 adalah 3.700.000. Selesai. Berarti modalnya adalah 3.700.000. Oke, selesai pembahasan soal kita. Agak panjang memang. Mulai dari nomor 21 sampai dengan nomor 30. Semoga bisa dipahami dan juga semoga bermanfaat. Baik, Bu Vita akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.